سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah masih jami Al-Qur'an rahimahullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi yang sejuk ini senantiasa kita diberikan oleh berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang salah satunya adalah nikmat sehat dan iman, sehingga kita bisa hadir atau melangkahkan kaki kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa keimanan saya tidak akan tidur terlelap. Begitu banyak nikmat yang Allah yang wajib kita syukuri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istaqri'u al-Qur'an min arba'ah, min Abdullah ibn Mas'ud wa Salim maula Abi Huzaifah wa Ubay ibn Ka'ab wa Mu'az ibn Jabal. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang salat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kebanyakan kenikmatan, ya, nikmat-nikmat yang Allah berikan terus menerus kepada kita, yang makanya disampaikan tidak ada lagi kata yang paling tepat kecuali rasa syukur kita yang kita panjatkan kepada Allah. Nikmat rezeki, nikmat sehat, anak-anak, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Ya. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Barang siapa yang Allah kehendaki petunjuk baginya, maka tidak ada yang bisa menyesatkan. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut yang tetap istiqomah mengikuti sunnah dan jalannya hingga akhir zaman. Baik, ikhwati iman, bapak-bapak rahimakumullah, insyaallah sehat semuanya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita kembali dalam agenda silaturahim ini, juga dalam rangka thalabul ilmi, ya, saling nasihat-nasihati yang karenanya Allah sampaikan
Mudah-mudahan kita terhindar dari orang-orang yang merugi. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling nasihat-nasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Baik, ikhwati iman, Bapak-bapak rahimakumullah, kita lanjutkan kajian rutin kita tentang sirah sahabat. Ya, sejarah tentang sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ada kitab yang menjadi salah satu rujukan saya, yaitu kitab Ar-Rijalu Haula Rasul. Para pemuda, orang-orang di sekitar Rasulullah SAW. Ada sekitar 60 sahabat utama yang dibahas di kitab itu. Minus 4 orang khalifah. Minus 4 orang khalifah awal itu, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Minus keempat mereka karena mereka dibahas secara khusus satu tokoh satu kitab itu. Nah, Rijalu Haula Rasul itu membahas 60 sahabat utama, dan ketika membaca kitab tersebut, Masya Allah, 60 sahabat itu memiliki sisi-sisi utama di sisi Rasulullah SAW. Kita ketahui Rasulullah itu cintanya pada sahabat itu luar biasa. Tapi hebatnya itu Rasulullah itu memiliki sisi-sisi khusus terhadap masing-masing gitu. Saya sering cerita ya, keutamaan Ali. Kalau sama tuh semuanya itu, tapi Rasulullah memang memiliki ruang yang khusus di hatinya terhadap satu persatu tokoh, satu persatu sahabat, yang membuat sahabat itu kalau mendengar langsung dari Rasulullah atau sahabat menyampaikan, Syekh ya akhi, Rasulullah menyatakan begini terhadap engkau gitu. Rasulullah menyatakan seperti ini mengenai engkau, itu ada hal yang luar biasa di dalam hati kita. Bagaimana enggak Rasulullah SAW menyampaikan itu. Hatta terhadap orang yang mungkin bisa jadi para sahabat juga nggak menyangka gitu, Rasulullah mengatakan seperti itu terhadap orang ini. Nah, salah satu yang kita bahas ini adalah salah satu sahabat yang dikenal sebagai Ibnu Ummu Abd. Ada yang kenal Pak siapa? Ada yang tahu Pak? Asing ya suara namanya. Ibnu Ummu Abd, anaknya Ummu Abd. Gak ada yang kenal ya? Padahal dia salah satu sabiqun al-awwal, orang-orang yang awalan masuk Islam. Bahkan dikatakan dia orang yang ke-6. Orang yang ke-6. Ibnu Ummu Abd. Tapi kalau saya sebutkan namanya, Bapak-bapak pasti tahu. Ada yang tahu Pak? Ya, nggak tahu ya, tapi pasti insya Allah antum tahu. Beliau salah satu dari Khamsa Abadilah al-Masyhur, salah satu dari 5 Abdullah yang masyhur. Sahabat-sahabat Nabi banyak yang namanya Abdullah, ya. Maka kadang-kadang untuk membedakan Nabi menyebutnya dengan ibnu, anaknya yang disebut bapaknya. Ada yang ingat Pak 5 Abdullah yang masyhur ini? Ayo, sahabat, kalangan sahabat. Abdullah bin Umar, ya, dikenal dengan nama kunyanya Ibnu Umar. Abdullah bin Amru bin Ash, dikenal dengan Ibnu Amr. Abdullah bin Zubair, Ibnu Zubair. Kemudian yang keempat, Abdullah, siapa tadi? Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Satu lagi
Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Nah, ini Abdullah yang terkenal nih di kalangan para sahabat. Al-khamsa abadilah al-mashhur. 5 Abdullah yang masyhur. Nah, mereka akhirnya dipanggil untuk membedakannya. Kalau panggil Abdullah, nengok semua mereka tuh. Ya. Abdullah dipanggil dengan nama bapaknya. Ibnu Abbas, Ibnu Amr, Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Ibnu Mas'ud. Nah, Ibnu Ummu Abd, Ibnu siapa Pak? Abdullah yang mana? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Ya. Masuk Islam usianya usia remaja, masih anak-anak. Karena ada interaksi beliau dengan Rasulullah SAW, Rasulullah memanggilnya dengan sebutan ya gulam. Gulam itu bahasa kita entong lah. Ya anak muda, ya anak gitu ya, gulam. Rasulullah memanggil dia dengan gulam. Abdullah bin Mas'ud. Baik. Siapakah Abdullah bin Mas'ud? Nah, ini yang menjadi bahasan kita selama beberapa menit ke depan. Udah 5:30 aja Pak, nggak berasa. Sementara bahasannya belum dibahas. Baik, beliau adalah Ibnu Mas'ud, yaitu Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil Al-Makki Al-Muhajir Al-Huzali, atau beliau juga sering dinasabkan kepada ibunya, yaitu Ummu Abd atau Ummu Abdin. Maka beliau juga dipanggil Ibnu Ummu Abd, atau beliau juga sering dipanggil dengan nama anaknya, yaitu Abu Abdurrahman, karena dia memiliki anak yang bernama Abdurrahman. Ya. Beliau masuk Islam ketika remaja. Dalam kitab Tobaqat dari Ibnu Sa'ad, beliau menuliskan bahwa dari Ibnu Mas'ud sendiri, beliau berkata, interaksi pertamanya dengan Rasulullah SAW, ya. Beliau berkata seperti ini. Dulu ketika aku masih muda belia, saat bekerja mengembalakan kambing milik Uqbah bin Abi Mu'id. Nah, berarti Ibnu Mas'ud itu pengembala, orang miskin begitu ya. Enggak sebaik sahabat-sahabat yang memiliki keturunan baik, keturunan bagus, keturunan kaya. Ibnu Mas'ud termasuk orang miskin. Dia sudah bekerja mulai dari remaja. Dia bekerja sebagai pengembala kambing dari Uqbah bin Abi Mu'id. Uqbah itu salah satu tetangga Rasulullah SAW. Uqbah itu orang kaya ya, sama-sama pedagang seperti Rasulullah dan Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Uqbah ini baik orangnya, sebenarnya baik. Bahkan sampai ketika Nabi memproklamirkan diri sebagai Nabi, ketika Muhammad SAW menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan, Uqbah tetap baik, sampai masyarakat kaumnya mengangkat ego ke daerahannya gitu, ego Quraisy-nya gitu. Maka kemudian dia disuruh milih Muhammad atau milih kaummu gitu. Maka kemudian semenjak itu dia mulai ikut memusuhi Rasulullah SAW. Ya, Uqbah bin Mu'id. Nah, kembali ke Ibnu Mas'ud gembala kambingnya Uqbah. Nah, beliau Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ketika aku masih muda, aku bekerja sebagai pengembala kambing milik Uqbah bin Abi Mu'id. Tiba-tiba datang 2 orang yang beliau tidak kenal. Nanti di kemudian hari beliau mengenalnya sebagai Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, mereka berdua berlari dari kejaran orang-orang musyrik. Maka salah satu dari mereka berkata, maksudnya salah satu dari Abu Bakar atau Rasulullah SAW berkata, "Ya gulam, hal indaka min labanin tusqina?" Ya anak kecil, apakah kamu memiliki susu yang dapat kami minum? Karena ketika itu Rasulullah dan Abu Bakar melihat dia mengembala kambing yang banyak.
Nah kemudian Ibnu Mas'ud ternyata jujurnya itu dari kecil. Rasa tanggung jawabnya itu sudah terpatri dari kecil ya. Maka kemudian Ibnu Mas'ud berkata, "Inni mu'taminun walastu sakikuma." Aku hanyalah orang yang dipercaya mengembalakan kambing, sehingga aku tidak bisa memenuhi permintaan kalian. Jadi Rasulullah dan Abu Bakar meminta minum gitu. Adakah kambing yang gemuk yang sedang memiliki susu dan aku meminta susunya nih dikit buat aku minum? Karena baru dikejar-kejar kan. Ibnu Mas'ud mengatakan kedua orang ini sedang dikejar-kejar oleh orang musyrik. Tapi nggak dikasih sama Ibnu Mas'ud kecil, karena dia merasa itu bukan milik dia. Kambing itu bukan milik dia. Maka kemudian Rasulullah SAW bertanya, apakah engkau memiliki anak kambing betina yang belum kawin? Maka kemudian Ibnu Mas'ud menjawab, iya ada. Nah bapak-bapak kan kalau misalnya kambing betina yang belum kawin itu belum punya puting susu ya, karena belum ada anak kambing yang disusui gitu. Maka kemudian Rasulullah dekatkan pada aku. Maka aku pun membawa apa yang ia minta. Kemudian Nabi mengambil anak kambing betina itu dan mengusap kambingnya sambil berdoa. Maka terkumpullah air susu dari anak kambing itu. Dan tiba-tiba tempat susunya itu membesar seperti ada isinya. Maka kemudian Rasulullah meminta kepada Abu Bakar dicarikan batu yang memiliki cekungan seperti gelas lah gitu. Kemudian Abu Bakar mencari batu yang seperti Rasulullah maksud, kemudian membawanya. Nah kemudian Rasulullah SAW memerah susu kambing tersebut dan membagi 3, buat Rasulullah, buat Abu Bakar, buat Ibnu Mas'ud. Dan Ibnu Mas'ud ikut meminumnya juga. Ibnu Mas'ud belum kenal sama kedua orang ini, ya. Abu Bakar membawa sebuah batu, kemudian memerah susu ke dalamnya. Kemudian Abu Bakar minum susu itu dan disusul diriku, kata Ibnu Mas'ud. Nabi berkata ke arah kambing itu, kemudian menyusutlah. Maka kemudian kantong susunya kambing itu kembali menyusut. Nah ini salah satu mukjizatnya Rasulullah. Betapa takjubnya Ibnu Mas'ud melihat itu. Ibnu Mas'ud melihat itu seperti Masya Allah. Apakah ini sihir gitu ya? Apakah ini apa? Karena dia ikut meminumnya gitu. Nah kemudian aku mendatangi Nabi, kata Ibnu Mas'ud, dan berkata, ajari aku perkataan yang engkau ucapkan waktu itu. Maksudnya tadi ya. Kemudian Nabi berkata, innaka gulamun muallimun. Sesungguhnya engkau akan menjadi anak yang cerdas. Rasulullah menyampaikan seperti itu. Maka kemudian nanti kita akan mengetahui, dan ini juga dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, dan semenjak itu aku pun menghafalkan 70 surat Al-Quran langsung dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Nanti dalam perjalanan itu Ibnu Mas'ud mempelajari dan menghafal 70 surat. 70 surat itu banyak loh Pak. Dari 114 berarti 70 itu hampir 2/3-nya kan. Dan itu langsung dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya nanti di perjalanan ada sedikit perselisihan Ibnu Mas'ud dengan Umar, Ibnu Mas'ud dengan Utsman berkaitan dengan kitab Al-Quran. Jadi nanti kita dalam perjalanan sejarah kita akan mengetahui bahwa Al-Quran akan dibukukan yang pertama di zaman kekhalifahan Abu Bakar ya, yang dipimpin ketua panitia Zaid bin Sabit. Yang kedua pada zaman kekhalifahan Utsman yang dipimpin juga oleh Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, ya, yang nanti kita kenal sebagai mushaf Utsmani. Sementara Ibnu Mas'ud juga punya mushaf. Mushaf beliau disebut mushaf Ibnu Mas'ud karena beliau merasa langsung menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti kita akan bahas, mudah-mudahan waktunya cukup ya, tentang perselisihan tadi. Baik, itulah Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan semenjak itu
Aku pun menghafalkan 70 surat Al-Quran langsung dari beliau sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada yang mengalahkanku, kata beliau. Nah, Ibnu Mas'ud itu secara fisik dari Qais bin Abi Hazim berkata, aku melihat Ibnu Mas'ud memiliki tubuh yang kurus, kemudian kecil, pendek dan berkulit hitam. Allah alam, nggak dijelaskan di sini berkulit hitamnya apakah beliau termasuk dari Afrika seperti Bilal atau berkulit hitam karena sering terjemur matahari karena beliau kan pengembala kambing ya. Ibnu Mas'ud, ya, kecil, pendek dan hitam. Saking pendeknya beliau, saking kecilnya kakinya beliau tuh pernah ditertawakan sama sahabat yang lain gitu. Sahabat tertawa karena melihat kakinya Ibnu Mas'ud yang kecil. Tapi kemudian ketawa candanya sahabat itu diomelin Rasulullah SAW. Ya. Suatu ketika Rasulullah SAW menyuruh Ibnu Mas'ud untuk naik ke atas pohon kurma untuk mengambil pohonnya. Ya. Kemudian Ibnu Mas'ud pun naik ke atas pohon kurma ngambil buahnya. Nah, waktu naik itu kakinya kelihatan. Kemudian sahabat ketawa semua ngeliat kakinya, kecil loh. Kecil benar. Maka kemudian sahabat tertawa. Kemudian kata Rasulullah, "Ma tadhakun?" Apa yang kalian tertawakan? Nadanya marah kan? Apa yang kalian tertawakan? La rijalu Abdillah asqalu fil mizani yaumal qiyamah min Uhud. Sungguh kaki Abdullah nanti di hari kiamat lebih berat timbangannya dibanding Uhud. Kakinya saja lebih berat timbangannya daripada Uhud. Karena kaki itulah yang selalu berada di medan jihad fi sabilillah bersama Rasulullah SAW. Antum tahu pemimpin perang Badar kaum musyrikin Abu Jahal yang menewaskan si pemilik kaki yang kurus ini, Ibnu Ummu Abd. Orangnya kecil dan keberaniannya jangan ditanya, Pak. Keberaniannya jangan ditanya. Nanti kita bahas tentang keutamaan beliau, ya. Jadi itu kakinya lebih berat dari Uhud. Baik. Kemudian itu secara fisiknya ya. Secara fisiknya Ibnu Mas'ud adalah orang yang kecil, kurus dan berkulit hitam. Kemudian Bapak rahimakumullah, keutamaan dari Ibnu Mas'ud. Ya, keutamaan. Banyak sekali keutamaan. Sama seperti semua sahabat memiliki keutamaan yang memiliki ruang yang khusus di hati Rasulullah SAW. Makanya sahabat itu cintanya sama Rasulullah luar biasa. Karena cinta Rasulullah terhadap mereka juga luar biasa. Dan mereka memiliki ruang yang khusus di hati Rasulullah. Ya? Walaupun secara jamaah itu mereka mengetahui sayangnya Rasulullah terhadap mereka, tetapi ada hal-hal khusus yang membuat mereka menjadi lebih takjub, lebih sayang sama Rasulullah. Ibnu Mas'ud pun seperti itu ya. Beberapa keutamaan Ibnu Mas'ud, yang pertama, rahimahullah, beliau dijuluki sebagai as-sahibus sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah pemegang rahasia Rasulullah. Beliau pemegang rahasia Rasulullah. Saking dekatnya dengan Rasulullah. Jadi ada seorang sahabat pernah berkunjung ke rumah Rasulullah dan di situ sahabat ini melihat Ibnu Mas'ud bersama ibunya. Ibnu Mas'ud dan ibunya itu keluar masuk rumah Rasulullah itu seperti tanpa izin gitu. Kalau yang lain, sahabat yang lain dimintakan izin dulu. Bahkan Abu Bakar, Umar, Utsman kalau masuk itu kan Rasulullah rumahnya ada yang dijaga lah ya. Ditanya dulu sama sahabat itu, ya Rasulullah, ada Abu Bakar mau ketemu, izinkan enggak ya? Baru diizinkan. Nah Uzaifah Ibnu Mas'ud itu enggak, keluar masuk bebas. Bahkan sahabat ini bilang, awalnya aku menyangka Ibnu Mas'ud itu dan ibunya Ummu Abd itu salah satu ahlul bait, salah satu kerabat Rasulullah.
saking bebasnya keluar masuk di rumah Rasulullah. Dan ini mendapatkan izin dari Rasulullah. Nanti kita bahas ya. Beliau dijuluki dengan Sahibus Sirri Rasulillah. Beliau adalah pemegang rahasia Rasulullah. Dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, beliau berkata, Ibnu Mas'ud adalah Sahibus Sir Rasulullah. Termasuk beliau juga orang yang menyediakan tempat duduk, siwak, tempat wudhu, sendal, air untuk Nabi. Dan ini berlangsung saat Nabi safar. Jadi setiap Nabi safar, Ibnu Mas'ud selalu ikut. Makanya banyak hadis juga yang langsung keluar dari mulut Rasulullah SAW yang disampaikan lewat jalur Ibnu Mas'ud. Karena saking seringnya beliau bersama dengan Rasulullah. Ibnu Sa'ad berkata, Abu Naim menceritakan, Al-Mas'udi menceritakan pada kami dari Qasim bin Abdurrahman, ia berkata, Abdullah memakaikan sendal Nabi. Abdullah maksudnya Abdullah bin Mas'ud ya. Abdullah memakaikan sendal Nabi. Kemudian Nabi berjalan depannya dengan tongkat, hingga jika beliau tiba di majelisnya, Abdullah melepaskan sendalnya dan beliau memasukkan sendalnya itu ke dalam kantong dan membawakan tongkat Nabi. Ya. Kemudian dari Al-Bukhari menukilkan dalam sahihnya sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda padaku, "Idnuka alayya an yurfa'al hijab wa an tastami' siwadi hatta anhaka." Ibnu Mas'ud berkata bahwa Rasulullah SAW sudah mengizinkannya. Rasulullah bersabda padaku, tanda izinmu untuk masuk adalah tirai yang terangkat dan kau boleh mendengar perkara rahasiaku kecuali yang aku larang. Jadi Ibnu Mas'ud adalah sedikit orang dari para sahabat yang memiliki rahasia-rahasia Rasul. Huzaifah ibnu Yaman juga kan mengetahui orang-orang munafik langsung dari Rasulullah. Beliau juga pemegang rahasia Rasulullah. Ibnu Mas'ud termasuk. Bahkan ada beberapa hal yang tidak boleh oleh orang lain, boleh oleh Ibnu Mas'ud. Karena mendapatkan izin dari Rasulullah. Ya, Idnuka alayya an yurfa'al hijab. Tanda izinku kepadamu adalah tirai yang terangkat. Dan engkau boleh mendengar perkara rahasiaku. Kemudian beliau juga termasuk orang yang mirip cara berjalan dengan Rasulullah. Karena memang setiap hari dia selalu bersama dengan Rasulullah. Huzaifah berkata, aku tidaklah mengenal seseorang yang paling mirip cara berjalan serta ketenangannya dengan Nabi kecuali Ibnu Ummu Abdin. Saking cintanya beliau terhadap Rasulullah SAW, pernah Rasulullah menyampaikan gini, ya Ibnu Mas'ud, kamu mau minta apa? Doa apa yang ingin engkau ingin Allah kabulkan? Doa apa yang ingin engkau minta? Maka beliau menjawab, aku ingin memohon agar aku bisa menemani Rasulullah SAW di surganya yang paling tinggi. Maka kalau minta jangan tanggung-tanggung, memang baik kalau dalam akhirat itu. Minta kan permintaan. Ibnu Mas'ud minta menjadi teman Rasulullah di surga. Surganya para nabi kan beda ya Pak. Apalagi ini Nabi Muhammad SAW. Maka Ibnu Mas'ud minta bersama, ya Allah, ya Rasulullah, aku minta kepada Allah agar aku bisa menemanimu di surganya Allah, di surganya yang paling tinggi. Permintaan Ibnu Mas'ud. Ya. Wa murafaqatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi a'la urafi al-jannah jannatal ula, jannatal a'la. Ya, aku meminta bisa menemani Nabi. Ya. Kemudian keutamaan beliau berikutnya, ikhwatimur rahimakumullah, beliau adalah al-awwalu man qara'al Qur'an jahratan. Beliau adalah orang pertama setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membacakan Quran secara keras, secara terang-terangan kepada kafir Quraisy. Orang kecil Pak, tapi keberaniannya luar biasa.
Jadi ketika itu sahabat sedang berkumpul dan menyampaikan alangkah bagusnya jika orang-orang kafir itu mendengarkan bacaan Quran. Sesuatu yang mungkin bisa jadi menakjubkan mereka. Mudah-mudahan dengan bacaan ini mereka bisa mendapatkan hidayah, mereka bisa mendapatkan petunjuk. Kata sahabat yang lain, benar juga ya. Tapi siapa yang berani? Gitu. Nggak ada yang menunjuk tuh. Siapa yang mau bacakan Quran di depan pembesar-pembesar kafir Quraisy yang bengisnya luar biasa sama kita gitu. Ini awal-awal dakwah ya di Makkah. Maka kemudian Ibnu Mas'ud yang nunjuk, saya yang mau, saya akan bacakan. Maka sahabat menoleh semua ke Ibnu Mas'ud. Ya jangan antum dah. Kan digebukin antum. Badan udah kecil kayak gitu. Badan kecil kayak gitu ntar digebukin. Enggak apa-apa. Ya, Ibnu Mas'ud mengatakan biarkan saya. Kemudian kata sahabat, kami khawatir mereka akan menyakitimu. Yang kami inginkan adalah seseorang yang memiliki kaum yang kuat sehingga bisa menolongnya dari kaum Quraisy jika mereka berbuat keburukan. Ibnu Mas'ud berkata, biarkanlah aku, sesungguhnya Allah yang akan memberikan perlindungan padaku. Maka kemudian berangkatlah Ibnu Mas'ud ke depan Ka'bah. Kemudian dia membacakan ayat-ayat yang benar-benar membuat takjub orang kafir Quraisy mendengar bacaan. Karena kan Ibnu Mas'ud itu termasuk qori yang suaranya bagus. Ya. Salah satu keistimewaan beliau adalah ahlul Quran. 70 surat dia hafal langsung dari lisannya Rasulullah. Nanti ada hadis yang mengatakan jika kamu ingin mengambil bacaan Quran seperti awal ketika diturunkan, ambillah dari Ibnu Ummu Abd, ambillah dari Ibnu Mas'ud, ya. Maka kemudian Ibnu Mas'ud membacakan Al-Quran di depan pembesar-pembesar kafir Quraisy di depan Ka'bah. Waktunya waktu itu waktu duha, sekitaran jam 10-an lah sekarang. Ketika aktivitas lagi ramai di depan Ka'bah, Ibnu Mas'ud ngaji, yang dia baca surat Ar-Rahman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Terus dia baca. Takjub orang kafir. Berhenti dulu kegiatan mereka. Kemerduannya, maknanya, semuanya menakjubkan mereka. Tapi sebentar doang. Habis itu kurang asem ya orang. Maka kemudian disamperin itu masuk digebukin. Buah. Bonyok bapak. Bonyok pak. Bonyok. Kalau nggak bonyok, bonyok. Bapak dulu Ibnu Mas'ud. Sampai kemudian ada yang melerai. Dan kembalilah Ibnu Mas'ud dan ketemu sama sahabat-sahabat yang lain. Kata sahabat yang lain, tuh kan dibilanginnya nggak ngerti sih. Ini yang kami khawatirkan yang akan terjadi sama kamu gitu ya. Maka kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, musuh-musuh Allah itu tidaklah terlalu berat buatku. Mereka menjadi ringan bagiku ketika aku membacakan Al-Quran. Seandainya engkau mau, besok aku datang lagi. Seandainya kalian mau, besok aku datang lagi. Kemudian kata sahabat-sahabat ini, jangan. Mereka datang lagi. Keberaniannya luar biasa. Ya. Kemudian keutamaan berikutnya tadi, kakinya saja lebih besar, lebih berat dari bukit Uhud. Ya. Kemudian berikutnya, dia adalah salah satu sahabat yang menjadi pelayan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mulai dari membawakan sendal, membawakan air untuk wudhu, kemudian memegangi tongkat Rasulullah dan sebagainya gitu ya. Abu Musa al-Ash'ari tadi sahabat yang melihat beliau begitu gampangnya keluar masuk rumah Rasulullah. Abu Musa al-Ash'ari mengatakan, aku dan adikku baru datang dari Yaman, kemudian singgah ke rumah Rasulullah SAW. Kemudian kami melihat Ibnu Mas'ud dan ibunya. Kami mengira mereka ahlul bait karena seringnya mudahnya mereka keluar masuk ke rumah Nabi SAW. Baik, kemudian ikhwati rahimakumullah,
Keutamaan Ibnu Mas'ud berikutnya, beliau adalah Al-Qur'an. Ya, sudah disampaikan ya. Beliau adalah Al-Qur'an. Maka salah satu hadis keutamaan Ibnu Mas'ud, salah satu menerangkan bagaimana dia menjadi rujukannya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Istaqri'u Al-Qur'an min arba'atin." Ambillah Al-Qur'an oleh kalian dari 4 orang. Min Abdillah ibni Mas'ud, dari Abdullah ibnu Mas'ud, kemudian Wasallim maula Abi Huzaifah, dari Salim maula Abu Huzaifah, kemudian yang ketiga dari Ubay ibnu Ka'ab, yang kemudian yang keempat dari Muaz ibni Jabal, dari Muaz bin Jabal. Jadi ada hadis yang mengatakan, memerintahkan kita ambillah bacaan Quran itu dari 4 orang, yaitu salah satunya Ibnu Mas'ud. Dan Rasulullah itu orang yang senang mendengarkan bacaan Quran dari orang lain, dari para sahabat. Salah satunya Ibnu Mas'ud, karena merdunya suara Ibnu Mas'ud. Suatu ketika Rasulullah mengatakan itu, menyampaikan permintaan agar dibacakan Al-Quran. Ya Ibnu Mas'ud, bacakan Al-Quran untukku. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, "Kaifa aqra'ul Qur'ana laka wa huwa unzila ilaika?" Bagaimana aku bisa membacakan Al-Quran kepadamu sementara dia, Al-Quran ini diturunkan untukmu gitu. Masa aku membacakan kepada orang yang punya gitu ya. Kata Rasulullah, "Uhibbul istima' min ghairi." Aku senang mendengarkan dari orang lain. Maka kemudian dibacakan surat An-Nisa oleh Ibnu Mas'ud. Kemudian Rasulullah menangis tuh, mencucurkan air mata sampai kepada ayat yang ke-41, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida." Ketika sampai ke ayat tersebut, Rasulullah berkata, "Kafa, cukup ya, masuk cukup." Rasulullah menangis. Ayat itu berbunyi tentang, maka bagaimanakah halnya orang-orang yang durhaka nanti apabila kami mendatangkan kepada mereka saksi, yaitu Rasul dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu wahai Muhammad sebagai saksi atas mereka. Mereka di sini umatnya Muhammad. Maka kemudian Rasulullah SAW menyuruh Ibnu Mas'ud berhenti, dan Rasulullah menangis tambah kencang gitu. Karena Rasulullah nanti akan datang di hadapan Allah sebagai saksi bagi umatnya, saksi bagi kita. Ya? Cukup, kafa kata Rasulullah. Kemudian keutamaan berikutnya dari Ibnu Mas'ud adalah beliau tadi disampaikan perangainya mirip banget dengan Rasulullah. Ya? Dari Huzaifah beliau berkata, "Ma'arifu ahadan aqraba samtan wa hadarian wa dalan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min ibni ummi abadin." Aku tidak mengetahui ada orang yang lebih mirip kekhusuannya, perangainya dan jalan hidupnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Ibnu Ummu Abad, ya. Nah, keutamaan berikutnya beliau adalah ahli fikih. Selain ahli Quran juga ahli fikih. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak diketahui para sahabat ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud karena seringnya bersama dengan Rasulullah SAW. Maka beliau sering mendengarkan kajian-kajian langsung dari Rasulullah. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, ya, pada masa kekhalifahan Abu Bakar dulu deh, ketika ada keinginan untuk menjadikan Al-Quran dalam sebuah kitab, maka dipilihlah Zaid bin Sabit sebagai ketua panitia pengumpulan Al-Quran yang pertama di masa khalifah Abu Bakar. Maka ada, mohon maaf ya, ini manusiawi menurut saya, ada ketersinggungan sedikit Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu kan pernah menyampaikan 70 surat Al-Quran saya dapatkan, saya hafal langsung dari Rasulullah SAW. Sementara ketika itu terjadi, ketika 70 surat itu saya hafal langsung dari Rasulullah, saya berinteraksi langsung dengan Rasulullah, Zaid bin Sabit masih anak-anak. Kata beliau, Zaid bin Sabit masih lari-larian tuh, nggak pakai celana.
karena masih kecil gitu. Kok yang dipilih Zaid bin Sabit gitu. Tapi kan khalifah punya pandangan lain, punya pendapat lain. Sempat ada ketersinggungan Ibnu Mas'ud. Kenapa dia gitu? Sementara ada saya gitu. Manusiawi juga ya Pak ya. Karena merasa ilmunya ada gitu. Tapi kemudian beliau menerima. Nah saking kemudian akhirnya jadilah kitab Mushaf Abu Bakar ya. Pengumpulan atau pembukaan kitab yang pertama itu bukan di zaman Utsman, tapi zaman Abu Bakar. Mushaf Abu Bakar. Nah kemudian Ibnu Mas'ud termasuk salah satu juga yang menjadi teman diskusinya Zaid bin Sabit tentang menentukan mana ayat-ayat yang benar-benar diturunkan, kemudian letaknya di mana, di surat apa. Ibnu Mas'ud termasuk yang menjadi bagian lah teman diskusinya Zaid bin Sabit. Nah kemudian pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, beliau diangkat menjadi mufti di Kufah, Irak, menemani Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir menjadi gubernurnya, beliau Ibnu Mas'ud menjadi mufti. Mufti tahu ya, qadi lah, hakim agung, orang yang berhak memberikan fatwa. Karena dia ahli fikih gitu, ahlul Quran juga. Maka kemudian disampaikanlah, diberangkatlah kedua orang ini. Ammar bin Yasir sebagai gubernur, Ibnu Mas'ud sebagai mufti. Ketika melepas mereka, disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada masyarakat Kufah, aku lebih sayang kepada kalian daripada pada diri sendiri. Aku berikan kepada kalian dua kesayangan Rasulullah SAW. Ammar bin Yasir kita pernah bahas ya, kesayangan Rasulullah juga tuh. Sampai pernah suatu ketika Ammar bin Yasir berselisih dengan Khalid bin Walid, yang diomelin Khalid bin Walid. Ya. Maka kemudian kata Umar sebagai pelepas, kata-kata pelepasannya nih, aku lebih sayang kepada kalian dibanding pada diriku sendiri. Aku berikan dua kesayangan Rasulullah kepada kalian. Maka kemudian Ibnu Mas'ud menjadi mufti di Irak. Dan sayangnya masyarakat Kufah itu luar biasa terhadap Ibnu Mas'ud. Sampai nanti ketika masa kekhalifahan Utsman kan ada pengumpulan kitab yang kedua. Jadi ketika itu alasan pengumpulannya ini berbeda. Masa pengumpulan di Khalifah Utsman itu karena sudah, kalau masa Abu Bakar kan karena sudah banyak ahli Quran yang wafat ya, yang syahid, kemudian orang-orang yang menghafal Quran itu menjadi berkurang. Maka kemudian dibukukan Al-Quran agar generasi-generasi berikutnya bisa menghafal lewat kitab. Masa Utsman proses pengumpulan Al-Quran yang kedua di masa Utsman karena banyaknya kaum saling berantem, bahkan sampai nyaris bacok-bacokan karena merasa bacaannya dialah yang paling benar. Karena kan Al-Quran itu kan diturunkan 7 qiraah ya, ada tuh pembelajaran itu. Jadi masing-masing kaum kadang-kadang memiliki dialek tersendiri, cara baca tersendiri, bahkan sampai harokatnya beda. Harokat beda itu kalau dalam bahasa Arab kan bisa merubah makna, bisa merubah arti. Enggak sekedar A sama U sama I, enggak, tapi dia bisa merubah makna. Nah, karena perbedaan bacaan itu yang membuat beberapa kaum saling bersih tegang. Maka kemudian Utsman bin Affan mengambil keputusan untuk membukukan ulang. Ketua panitianya Zaid bin Sabit lagi. Ibnu Mas'ud masih di Kufah, masih menjadi mufti Kufah. Sampai ketika kitab Mushaf Utsmani sudah kelar, Utsman mengambil keputusan agar semua, jadi Mushaf Utsmani itu diperbanyak dan diberikan ke semua gubernur yang ada di bawah pemerintahan kekhalifahan Islam, dan Utsman memerintahkan ini yang menjadi mushaf resmi kekhalifahan, dan Utsman meminta semua mushaf selain ini, kitab-kitab Quran selain ini, selain mushaf Utsmani dibakar agar tidak ada lagi ketegangan antar kaum gitu. Jadi Utsman memiliki keputusan agar Al-Quran satu dialek saja, yaitu dialek Quraisy, agar itu tadi tidak ada ketegangan antar kaum. Maka kemudian Ali termasuk yang memiliki mushaf Ali. Ibnu Mas'ud juga termasuk.
Bahkan kitab Ibnu Mas'ud itulah yang beliau ajarkan ke masyarakat Kufah. Maka ketika ada perintah membakar Al-Quran selain mushaf Utsmani, karena khalifah kan punya ini juga, punya pendapat gitu ya. Bagus juga pendapatnya agar tidak lagi terjadi ketegangan gitu, terjadi perselisihan. Enggak cuma Ibnu Mas'ud yang menolak, masyarakat Kufah juga menolak. Enggak mau mushaf Ibnu Mas'ud dibakar. Biarkan kami mempelajari apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud. Kemudian disampaikan hadis-hadis tadi. Ambillah Al-Quran dari Ibnu Mas'ud. Dari 4 orang salah satunya Ibnu Mas'ud. Kemudian jika kalian mendengar bacaan Al-Quran yang sama persis dengan turunnya, ambillah bacaan Ibnu Mas'ud. Gitu kan? Tapi ini khalifah kan. Maka muncullah ketegangan itu antara Ibnu Mas'ud dengan Utsman bin Affan. Paham ya Pak ya? Karena Al-Quran tadi. Tapi kemudian luar biasa legowonya Ibnu Mas'ud. Akhirnya dibakar juga ya. Nah, kemudian Ibnu Mas'ud mengajarkan Al-Quran lewat mushaf Utsmani. Tapi mulai nggak enak gitu ya, hubungan jadi nggak enak. Sampai nanti kan ada pemberhentian. Ibnu Mas'ud diberhentikan oleh Utsman bin Affan. Tapi luar biasanya ketika terjadi fitnah kubro, fitnah besar terhadap Utsman, luar biasanya. Pada ketika itu mereka berdua ini sedang ada perselisihan ya, Ibnu Mas'ud dengan Utsman bin Affan. Tapi ketika ada fitnah besar menyangkut kekhalifahan Utsman yang ingin menggulingkan Utsman, Ibnu Mas'ud termasuk orang yang pertama yang mengatakan saya di belakang Utsman. Utsman adalah khalifah yang sah. Padahal dia diberhentiin oleh Utsman. Mushafnya diperintahkan untuk dihilangkan, dibakar gitu ya. Tapi ketika fitnah besar terjadi, dia bilang Utsman pihak yang benar. Saya di belakang Utsman. Luar biasa ya. Nah, beliau wafat di masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Ya, wafatnya karena sakit. Ya, wafatnya karena sakit. Nah, ikhwati rahimakumullah, ya itulah beberapa hal keutamaan dari Ibnu Mas'ud sebagai salah satu sahabat utama as-sabiqun al-awwalun yang Allah saja menyampaikan ketika berbicara as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansor dan orang-orang yang mengikutinya, Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah sudah ridho terhadap mereka. Allah sudah ridho terhadap mereka dan mereka ridho terhadap Allah. Ya. Nah, Ibnu Mas'ud termasuk orang-orang sabiqun al-awwal. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menambah wawasan kita tentang sirah sahabat ya. Jadi kita lebih banyak mengenal sahabat-sahabat yang kadang-kadang hanya selintas saja, namanya saja. Bahkan kadang-kadang kita nggak tahu siapa ya. Dibanding kita mengenal tokoh-tokoh yang lain yang kadang-kadang non muslim gitu ya. Sementara tokoh-tokoh kita, sahabat-sahabat Nabi, syekh-syekh awalan dari tabi'in dan tabi'in kita nggak kenal gitu. Atau paling tidak kenal nama saja gitu. Sementara kita tidak mendalaminya. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah wawasan kita dan menjadi penambah giroh semangat kita dalam berislam, dalam meneladani jalan dakwah yang mereka ambil, meneladani bagaimana cinta mereka terhadap Allah dan Rasul-Nya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf bila ada kesalahan. Summa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.